Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Husna. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang partnership liquidation. Bisa di next untuk anggotanya. Mungkin bisa perkenalan satu-satu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Theodorus Chrysopras dengan NIM belakang 090. Perkenalkan, sama saya Raffiana Satria dengan NIM belakang 101. Perkenalkan, nama saya Daniel Theodor Pratama dengan NIM belakang 106. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atito dengan NIM belakang 109. Pertama-tama kita akan masuk kepada proses likuidasi. Boleh di next. Ya, proses likuidasi pada umumnya suatu persekutuan dilikuidasi ketika suatu persekutuan berhenti beroperasi. Nah, di sini diasumsikan bahwa persekutuan ini dilikuidasi bukan karena bangkrut. Dalam artian partnernya masih dalam kondisi solvent atau tidak memiliki hutang yang melebihi ekuitasnya. Proses likuidasi di sini yang pertama yaitu mengkonversi aset non kas menjadi kas. Di sini contoh misalnya persekutuan A, B, dan C memiliki aset non kas berupa satu buah bangunan. Kemudian karena bangunan ini tidak mungkin dibagi menjadi 3, maka kemudian bangunan tersebut harus terlebih dahulu dikonversi menjadi kas atau dijual terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian dan biaya. Karena adanya proses mengkonversi aset non kas menjadi kas tadi, dengan kata lain penjualan, maka akan timbul keuntungan atau kerugian dan juga biaya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan semua kewajiban partner. Kemudian yang keempat, jika semua hutang atau kewajiban partner ini sudah lunas, baru kemudian sisa kas dari hasil pembayaran tadi akan dibayarkan kepada masing-masing partner berdasarkan saldo modalnya. Kemudian boleh di next. Selanjutnya ada urutan prioritas pembayaran. Urutan prioritas pembayaran Uniform Partnership Act mengatur urutan dan prioritas pembayaran dalam likuidasi partnership sebagai berikut. Yang pertama adalah membayar utang atau kewajiban eksternal atau dengan kata lain kepada kreditur yang non-partner terlebih dahulu sebelum membayar utang kepada internal kepada partner. Setelah itu membayar utang kepada partner terlebih dahulu sebelum pengambilan modal dan keuntungan. Dan yang kedua, pembayaran kepada partner sebesar saldo akun modal yang tercatat sebagai penyelesaian proses likuidasi aset dan liabilitas partnership. Boleh di next. Selanjutnya yaitu simple partnership liquidation atau likuidasi persekutuan sederhana. Likuidasi persekutuan sederhana adalah konversi semua aset persekutuan ke dalam kas dengan distribusi tunggal kepada setiap anggota persekutuan. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. Asumsikan laporan posisi keuangan persekutuan Dian dan Sastro pada 31 Desember 2019 sebagai berikut. Next. Nah, di sini dalam kolom aset terdapat kas sebesar $10.000. Kemudian ada account receivable net sebesar $30.000. Kemudian ada inventory sebesar $30.000 dan ada plan asset net sebesar $40.000. Kemudian di kolom liability dan equity terdapat accounts payable sebesar $40.000 dan kemudian loan from Dian sebesar $10.000. Kemudian modal Dian sebesar $25.000 dan modal Sastro sebesar $35.000 dan totalnya di masing-masing kolom yaitu sebesar $110.000. Next. Di sini kasusnya persekutuan akan membagi laba ruginya menjadi 70% untuk Dian dan 30% untuk Sastro.
Mereka sepakat akan melikuidasi persekutuan mereka pada tanggal 1 Januari 2020. Pada tanggal 6 Januari 2020, persediaan berhasil dijual sebesar seharga $25.000. Aset tetap dijual seharga $30.000 dan piutang yang berhasil ditagih sebesar $22.000. Total kas diterima yaitu sebesar $77.000. Laporan posisi keuangan ialah sebagai berikut. Boleh di next. Ini dia. Dalam kolom aset, kas yaitu tadi sebesar $87.000 dan dalam kolom liabilitas dan ekuitas ada utang usaha sebesar $40.000, pinjaman dari Dian sebesar $10.000, modal Dian sebesar $8.900 dan modal Sastro sebesar $28.100 dengan total masing-masing di masing-masing kolom yaitu $87.000. Boleh di next. Ya, di sini adalah contoh jurnal dari proses proses penjualan. Sebentar. Di sini ada jurnal dari pencatatan terhadap hasil penjualan inventory, penjualan aset tetap dan penagihan piutang. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penjualan inventory. Jurnalnya itu ada kas di debit sebesar $25.000, terus kemudian ada modal Dian sebesar $3.500 di debit dan modal Satros sebesar $1.500 di debit dan ada inventory sebesar $30.000 di kredit. Di sini inventory-nya bernilai $30.000 dan berhasil dijual namun hanya dengan harga $25.000. Kemudian di situ terjadi kerugian sebesar $5.000. Sesuai dengan pembagian yang tadi, yaitu 70% kepada Dian dan 30% kepada Sastro, maka masing-masing 5.000 ini dikalikan dengan persenan para masing-masing partner tersebut, sehingga menghasilkan saldo tadi di debit kepada Dian sebesar 3.500 dan kepada Sastro sebesar 1.500. Kemudian yang kedua ada jurnal untuk mencatat penjualan aset tetap atau pabrik. Di sini yang pertama itu ada kas di debit sebesar $30.000, kemudian modal Dian sebesar $7.000 di debit dan modal Sastro sebesar $3.000 di debit. Dan kemudian ada plan aset net sebesar $40.000 di kredit. Di sini nilai plan asetnya sebesar $40.000 dan namun hanya berhasil dijual sebesar $30.000. Kemudian timbul kerugian yaitu sebesar $10.000 dan pembagian alokasi kerugian ini kepada masing-masing partner sebesar persenan yang tadi yaitu 70% kepada Dian dan 30% kepada Sastro. Kemudian jurnal yang ketiga untuk mencatat penagihan piutang yang berhasil ditagih yaitu sebesar $22.000 dan untuk penghapusan piutang yang tersisa yaitu $8.000 yang dikenakan kepada masing-masing akun modal dari masing-masing partner. Di sini jurnalnya itu ada kas di debit sebesar $22.000, kemudian ada modal Dian sebesar $5.600 di debit, kemudian ada modal Sastro sebesar $2.400 di debit, dan di kreditnya ada account receivable net sebesar $30.000 yang dihapuskan, yang dihapuskan. Kemudian boleh di next. Kemudian ada urutan pembayaran. Urutan prioritas pembayaran ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh sesuai dengan yang ditetapkan oleh Uniform Partnership Act tadi, yaitu dengan yang pertama membayar utang kepada kreditur eksternal terlebih dahulu, yaitu sebesar $40.000, kemudian baru membayarkan utang kepada internal, yaitu kepada
partner Dian sebesar $10.000. Kemudian yang ketiga membayar sisa kas kepada Dian sesuai dengan akun modalnya, yaitu sebesar $8.900. Dan yang terakhir yaitu pembayaran kepada Sastro sesuai dengan akun modalnya, yaitu $28.100 untuk penyelesaian proses likuidasinya. Total distribusi pembayarannya yaitu senilai $87.000. Next. Berikut jurnal untuk pencatatan penyelesaian urutan pembayaran tadi. Yang pertama itu ada untuk mencatat pembayaran utang kepada kreditur eksternal atau non partner. Di akun debitnya ada akun payable yaitu sebesar 40.000 dan kas di kredit sebesar 40.000. Kemudian jurnal untuk membayar pinjaman dari Dian. Di kredit ada pinjaman dari Dian dikreditkan sebesar 10.000 dan kas di kredit sebesar 10.000. Dan yang terakhir untuk mendistribusikan jurnal untuk mendistribusikan kas kepada partner sebagai proses penyelesaian likuidasi partnership. Di debit ada modal Dian sebesar 8.900. Kemudian di debit lagi ada modal Sastro sebesar 28.100 dan di kredit ada kas sebesar 37.000. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tentang safe payment to partner. Boleh dilanjutkan? Pada umumnya, proses likuidasi suatu bisnis memakan waktu yang cukup lama. Beberapa kas mungkin tersedia untuk didistribusikan kepada partner setelah semua liabilitas dibayarkan, tetapi sebelum aset non-kas dikonversikan menjadi kas. Jika partner memutuskan untuk mendistribusikan kas yang tersedia sebelum aset non-kas diperjualbelikan, lalu bagaimana caranya agar kas didistribusikan secara aman? Solusinya ialah safe payment. Safe payment sendiri adalah distribusi yang dibuat oleh partner dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak kembali ke persekutuan dengan tujuan untuk menutupi liabilitas atau modal dari partner. Jadi inti dari safe payment ini adalah agar partner ini tetap mendapatkan jatah mereka setelah likuidasi, walaupun mereka itu sudah memberikannya kepada kasnya itu kepada pihak eksternal. Boleh dilanjutkan? Jadi ada asumsi terkait safe payment ini. Yang pertama adalah para partner bangkrut atau insolvent. Jadi mereka itu tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian ada yang kedua, semua aset non-kas memiliki kemungkinan untuk rugi. Misalnya aset bangunan memiliki kemungkinan untuk rugi, atau misalnya aset seperti tanah juga memiliki kemungkinan untuk rugi. Rugi ini bisa disebabkan karena nilai fair value lebih tinggi daripada nilai buku. Boleh dilanjutkan? Jadi ini ada aplikasi dari safe payment. Asumsikan bahwa Dono Kasino Indro, yaitu persekutuan Dono Kasino Indro, sedang dalam proses likuidasi dan neraca saldo adalah sebagai berikut. Dalam debit ada kas sebesar $80, ini maksudnya dalam ribuannya $80.000. Kemudian ada pinjaman dari kasino sebesar $10.000, tanah sebesar $20.000, dan bangunan neto sebesar $140.000. Dan jumlahnya ketika ditotalkan sebesar $250.000. Kemudian ada utang pinjaman untuk Indro sebesar $20.000, kemudian modal Dono sebesar 50% sebesar $50.000, modal kasino 30% sebesar $70.000, dan modal Indro 20% sebesar $110.000. Boleh dilanjutkan? Kemudian semua liabilitas lain kepada partner sudah dibayarkan, dan para partner mengharapkan hasil penjualan tanah dan bangunan dapat diambil beberapa bulan kemudian.
Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa seluruh uang selain 10.000 untuk menutup biaya dan kontingensi harus didistribusikan secepatnya. Berdasarkan informasi di atas, suatu schedule untuk safe payment telah dipersiapkan guna menentukan jumlah kas yang dapat didistribusikan secara aman kepada masing-masing partner. Berikut ini merupakan schedule dari safe payment. Boleh dilanjutkan? Ya, jadi di sini ada schedule untuk safe payment dalam ribuan. Jadi ada persekutuan Dono, Kasino, Indro. Di sini ada modal partner. Modal partner ini didapatkan dari modal ditambah atau dikurangi pinjaman. Modal Dono sebesar 50, modal Kasino 60. 60 itu didapat dari modal Kasino ditambah yang pinjaman tadi sebesar 10. Kemudian ada modal Indro, juga modal Indro itu ditambahkan juga dari yang tadi modal Indro sebesar 120 ditambah pinjaman untuk Indro sebesar 10. Jadinya 130. Yang tadi modal kasino itu, tadi modal kasino sebesar 70 dikurangi 10 dari modal pinjaman modal kasino. Kemudian ada kemungkinan rugi, yaitu kemungkinan kehilangan aset non-kas berupa nilai buku tanah dan bangunan sebesar 160. Nah, kemudian ini dialokasikan 50% berarti menjadi dikurangi 80, kemudian modal kasino 160 dikali 30% berarti menjadi 48.000, kemudian modal Indro 20%, 160 dikalikan 20% menjadi 32.000. Kemudian dikurangi hasilnya menjadi minus 30, kemudian menjadi 12 dan 98. Kemudian ada kemungkinan rugi dari kontingensi, kas dipegang untuk kontingensi sebesar 10.000, kemudian dikali 50% menjadi minus 5, dikali 30% menjadi minus 3, dan dikalikan 20% menjadi 2%. Kemudian setelah dikurangi akhirnya modal Dono itu 35, modal kasino jadi 9, dan modal Indro 96. Nah, kemudian kemungkinan rugi dari Dono itu akun debit Dono yang dialokasikan 60 banding 40 kepada kasino dan Indro. Jadi 35 ini 60%-nya dialokasikan ke maksudnya modal Dono yang 35 ini 60%-nya dikalikan oleh kasino dan 40%-nya untuk Indro. Jadinya yang kasino minus 21, yang Indro minus 14. Jadinya modal Dono ini menjadi 0 karena 35 minus 35 ditambah 35 jadinya 0. Kemudian di sini menjadi minus 12 modal kasino rugi 12.000 dan modal Indro 82.000. Kemudian ada kemungkinan rugi dari kasino, akun debit kasino kepada Indro. Jadinya ditutup modal kasinonya jadi 12 minus 12 ke Indro, jadinya hasil akhirnya adalah 70.000. Jadi maksud 70.000 ini adalah 70.000 ini adalah safe payment dari persekutuan Dono Kasino Indro. Artinya 70.000 inilah yang akhirnya bisa masuk ke modal Indro, tapi Dono dan Kasino tidak mendapatkan bagian dari safe payment. Untuk bagian selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada installment liquidation. Installment liquidation melibatkan distribusi uang tunai kepada mitra saat tersedia selama periode likuidasi dan sebelum semua keuntungan dan kerugian likuidasi telah direalisasikan. General Principle of Installment Liquidation. Likuidasi yang teratur dari solvent partnership dapat dilakukan dengan
distribusi kas yang tersedia secara teratur sampai semua aset non-kas telah diubah menjadi kas. Setelah uang tunai tersedia untuk didistribusikan ke mitra, jumlah yang akan didistribusikan ke mitra individu dapat ditentukan dengan menyiapkan jadwal pembayaran yang aman untuk setiap distribusi angsuran. Ketika pembayaran angsuran kepada mitra ditentukan dengan menggunakan jadwal pembayaran yang aman, saldo modal yang tersisa setelah distribusi akan semakin dekat dengan keselarasan dengan laba rugi. Setelah semua mitra disertakan dalam distribusi angsuran, saldo modal yang tersisa akan disejajarkan, dan pembayaran angsuran selanjutnya akan berada dalam rasio bagi hasil. Selanjutnya ada kemitraan DEP, KEN, dan REN akan dilikuidasi sesegera mungkin setelah 31 Desember 2016. Semua kas on hand kecuali saldo kontingensi sebesar $20.000 akan didistribusikan pada akhir setiap bulan sampai likuidasi selesai. Keuntungan dan kerugian dibagi 50%, 30%, dan 20% oleh DEP, KEN, dan REN. Neraca persekutuan per 31 Desember 2016 memuat seperti tabel berikut. Pada aset ada cash sebesar $240, lalu ada akun receivable sebesar 280, ada loan to rent sebesar 40, inventories 400, land 100, equipment 300, goodwill 400, dan total 1.400. Lalu di liabilities dan capitalnya ada akun payable sebesar 300, not payable sebesar 200, loan from KEN-nya 20, debt capitalnya 340, KEN capitalnya 340, rent capitalnya 200, dan totalnya juga sama 1.400. Nah, berikut merupakan rincian transaksi terkait likuidasi. Oke, selanjutnya ada pencatatan peristiwa likuidasi pada bulan Januari. Yang pertama ada rent capital sebesar 40 terhadap loan to rent sebesar 40. Itu untuk mengimbangi pinjaman terhadap modal. Lalu ada debt capital sebesar 20, KEN capital sebesar 12, dan rent capital sebesar 8 terhadap goodwill sebesar 40. Itu untuk menghapus goodwill. Lalu ada cash sebesar 200 terhadap akun receivable sebesar 200. Itu untuk mencatat penagihan piutang. Lalu ada cash sebesar 200 terhadap inventories sebesar 160, debt capital sebesar 20, KEN capital sebesar 12, rent capital sebesar 8. Itu untuk mencatat penjualan item persediaan pada keuntungan. Lalu ada akun payable sebesar 300, not payable sebesar 200 terhadap cash sebesar 500. Itu untuk mencatat pembayaran non-partner liabilities. Lalu ada loan from KEN-nya sebesar 20, KEN kapitalnya sebesar 100 terhadap cash sebesar 120. Yaitu untuk mencatat distribusi kas kepada KEN. Selanjutnya ini merupakan statement of partnership liquidation. Dalam distribusi tunai yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2017, kemitraan memiliki sisa kas sebesar $140.000. Setelah semua hutang non-mitra telah dibayar. Dari jumlah ini, sebesar $20.000 disimpan oleh kemitraan untuk kontingensi, dan $120.000 tersedia untuk didistribusikan ke mitra. Lalu ini merupakan schedule of safe payment.
Jadwal pembayaran yang aman yang muncul di tampilan gambar yang 17 gambar yang tadi menunjukkan bahwa $120.000 harus didistribusikan penuh kepada Ken. Kemitraan memiliki hutang pinjaman sebesar $20.000 kepada Ken. Jadi $20.000 pertama yang dibagikan kepada Ken diterapkan ke pinjaman dan sisa $100.000 dibebankan ke akun modal Ken. Oke, nah selanjutnya ada cash sebesar 60, debt capital sebesar 10, Ken capital sebesar 6, dan rent capital sebesar 4 terhadap equipment sebesar 80. Yaitu untuk mencatat penjualan equipment dengan kerugian sebesar $20.000. Lalu ada cash sebesar 180, debt capital sebesar 30, Ken capital sebesar 18, rent capital sebesar 12 terhadap inventory sebesar 240. Yaitu untuk mencatat penjualan dari sisa inventory dengan kerugian sebesar $60.000. Lalu ada debt capital sebesar 2, Ken capital sebesar 1,2, lalu ada rent capital sebesar 0,8 terhadap cash sebesar 4. Itu untuk mencatat pembayaran beban likuidasi. Lalu ada debt capital sebesar 4, Ken capital sebesar 2,4, rent capital sebesar 1,6 terhadap account payable sebesar 8. Itu untuk mencatat identifikasi kewajiban yang tidak tercatat. Nah, selanjutnya ada akun payable sebesar 8 terhadap cash sebesar 8. Yaitu untuk mencatat pembayaran akun payable. Iya benar, untuk mencatat akun payable. Nah, selanjutnya ada debt capital sebesar 84, Ken capital sebesar 86,4, rent capital sebesar 57,6 terhadap cash sebesar 228. Yaitu untuk mencatat distribusi kas kepada partner. Selanjutnya ada cash sebesar 150 terhadap capital sebesar 25, Ken capital sebesar 15, rent capital sebesar 10, dan land sebesar 100. Itu untuk mencatat penjualan land dengan keuntungan $50.000. Lalu ada debt capital sebesar 2,5, Ken capital sebesar 1,5, rent capital sebesar 1 terhadap cash sebesar 5. Itu untuk mencatat pembayaran beban likuidasi. Selanjutnya ada debt capital sebesar 72,5, Ken capital sebesar 43,5, rent capital sebesar 29 terhadap cash 145. Itu untuk mencatat distribusi kas kepada partner di bulan Maret. Selanjutnya ada cash sebesar 150, debt capital sebesar 35, Ken capital sebesar 21, rent capital sebesar 14 terhadap equipment sebesar 220. Itu untuk mencatat penjualan dari sisa equipment dengan kerugian $70.000. Lalu ada debt capital sebesar 40, Ken capital sebesar 24, rent capital sebesar 16 terhadap account receivable sebesar 80. Itu untuk mencatat penghapusan piutang yang tersisa. Lalu ada debt capital sebesar 85, Ken capital sebesar 51, rent capital sebesar 34 terhadap cash sebesar 170. Itu untuk mencatat distribusi kas kepada partner pada likuidasi akhir. Berdasarkan statement of partnership liquidation tersebut, mencerminkan entry ini dalam pernyataan likuidasi lengkap untuk kemitraan. Laporan likuidasi lengkap mencakup periode 1 Januari hingga 30 April 2017. Distribusi tunai bulan Maret dan April kepada mitra berada dalam rasio bagi hasil dan kerugian relatif, sehingga perhitungan pembayaran yang aman tidak diperlukan. $145.000 yang dibagikan kepada mitra pada tanggal 31 Maret telah ditentukan dengan mengurangkan cadangan kas sebesar $20.000 dari saldo kas $165.000
tepat sebelum distribusi. Semua sisa uang yang disetorkan ke mitra dalam distribusi angsuran terakhir pada tanggal 30 April 2017. Selanjutnya ada cash distribution plan. Next. Cash distribution plan adalah metode yang efektif untuk menghitung jumlah pembayaran yang aman kepada mitra dan mencegah pembayaran berlebihan kepada mitra manapun. Namun pendekatan ini tidak efisien jika banyak distribusi angsuran dilakukan kepada mitra, karena jadwal pembayaran yang aman harus disiapkan untuk setiap distribusi sampai saldo modal diselaraskan dengan rasio bagi hasil dan kerugian. Pendekatan jadwal pembayaran yang aman juga kurang sebagai perangkat perencanaan karena tidak memberikan informasi yang akan membantu proyek mitra ketika mereka dapat berharap untuk dimasukkan dalam distribusi tunai. Kekurangan dari hal ini dapat diatasi dengan menyiapkan rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi. Pengembangan rencana distribusi tunai juga disebut sebagai rencana pradistribusi tunai. Untuk likuidasi kemitraan melibatkan peringkat mitra dalam hal kerentanan mereka terhadap kemungkinan kerugian, menggunakan peringkat kerentanan untuk menyiapkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan, dan mengembangkan rencana distribusi kas dari schedule penyerapan rugi yang diasumsikan. Dalam mengilustrasikan penyusunan rencana distribusi kas, contoh debt, can, and rent digunakan kembali. Next. Debt, can, and rent vulnerability ranking. Untuk debt, partners equity-nya sebesar $340.000 dengan profit sharing ratio sebesar 0,5, sehingga loss absorption potensialnya sebesar $680.000. Lalu untuk can, partners equity-nya sebesar $360.000 dengan profit sharing ratio sebesar 0,3, sehingga loss absorption potensialnya sebesar $1,2 juta. Untuk rent, partners equity $160.000 dengan profit sharing ratio 0,2%, sehingga loss absorption potensialnya sebesar $800.000. Next. Debt, can, and rent schedule of assumed loss absorption. Untuk pre-liquidation equities-nya, untuk debt 50% sebesar $340, can 30% sebesar $360, rent 20% sebesar $160, sehingga totalnya sebesar $860. Assume loss to absorb debt equity, yaitu untuk debt sebesar 340, lalu untuk can sebesar 204, untuk rent sebesar 136, sehingga totalnya 680, sehingga memiliki selisih sebesar 180. Assume loss to absorb rent equity, allocated 60 dibanding 40. Untuk can sebesar 36, untuk rent sebesar 24, sehingga total sebesar 60. Untuk balance-nya sendiri, dari can sebesar $120, untuk rent 0, dan totalnya sebesar $120. Next. Cash distribution plan. Can harus mendistribusikan $120.000 kepada partnernya. Distribusi ini dipersiapkan untuk merencanakan perkiraan dari loss tersebut. Untuk ininya sebesar $500.000, terus priority liability-nya sebesar 100%, lalu di 20.000 sebesar can lawannya 100%, lalu untuk 100.000 can-nya 100%. Next. Ya, ini untuk schedule-nya seperti ini, bisa dilihat dari tabelnya. Next. Ya, selanjutnya ada insolvent partner and partnership. Next. Di sini insolvent partnership apabila setelah persekutuan mengkonversi atau melikuidasi seluruh aset non-kasnya menjadi aset kas, bagaimana jika
kas yang tersedia tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban partnership tersebut kepada kreditur. Di sini kreditur memiliki dua opsi. Opsi yang pertama yaitu menerima hanya sebagian pembayaran yang mampu dilakukan oleh debiturnya, atau yang kedua yang dapat dilakukan adalah dengan melihat kekayaan pribadi para partnernya, bahwa partnership pada dasarnya memiliki unlimited liabilities, maka untuk partner dapat sampai kepada kekayaan pribadinya. Hal ini karena persekutuan berbeda dengan PT atau perseroan terbatas, di mana jika dalam PT kepemilikan terbatas hanya pada saham yang dimiliki, namun dalam persekutuan tidak ada batasan ini sehingga dapat diklaim sampai kepada harta pribadi para sekutunya. Biasanya mengarah kepada partner yang paling solven atau paling berkemampuan. Nah, untuk Uniform Partnership Act mengatur para partner untuk yang pertama membayar liabilitas yang belum terbayar, dan yang kedua membayar secara proporsional atau merata untuk para partner atas kewajiban partnernya yang tidak mampu atau tidak mau membayar. Sekian pemaparan partnership liquidation dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.